Halo semua, perkenalkan nama saya Chelsea Runtu dan saat ini saya akan membahas salah satu permasalahan program linier dengan menggunakan dua metode. Dan untuk metode yang pertama kita akan menggunakan metode grafik, di mana metode grafik kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan uji titik sudut, dan yang kedua kita akan menggunakan garis selidik. Dan untuk metode yang kedua kita akan menggunakan metode simplex. Baiklah, permasalahan program linier yang ada yaitu sesuai dengan himbauan pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu menggunakan masker saat di luar rumah. Untuk itu, komunitas Jangga akan memproduksi dua jenis masker. Masker jenis A memerlukan 30 cm kain katun dan 30 cm tali elastis. Sedangkan masker jenis B memerlukan 20 cm kain katun dan 40 cm tali elastis. Setiap hari, komunitas tersebut hanya menyediakan 3000 cm kain katun dan 3600 cm tali elastis. Masker jenis A memberikan keuntungan Rp500 per buah dan Rp350 per buah untuk masker jenis B. Berapakah jumlah masker jenis A dan B yang harus diproduksi komunitas tersebut agar mendapatkan keuntungan maksimal? Saat ini kita akan membahas dengan pertama menggunakan metode grafik, di mana metode grafik kita akan menggunakan dua cara, yaitu pertama uji titik sudut dan yang kedua dengan menggunakan garis selidik. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merincikan setiap permasalahan yang ada. Untuk variabel keputusan, kita misalkan X1 sebagai jumlah masker jenis A dan X2 sebagai jumlah masker jenis B. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 30X1 ditambah 20X2 kurang dari sama dengan 3000 dan 30X1 ditambah 40X2 kurang dari sama dengan 3600 untuk X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuan yaitu untuk memaksimumkan Z sama dengan 500X1 ditambah 350X2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari setiap titik potong pada kendala-kendala yang ada. Dan untuk kendala yang pertama, kita ubah persamaannya menjadi 3X1 tambah 2X2 sama dengan 300. Untuk titik potong pada sumbu X1, kita misalkan X2 sama dengan 0, titik potong yang kita dapat yaitu 100,0. Dan titik potong pada sumbu X2, kita misalkan X1 sama dengan 0, kita dapat titik potong yaitu 0,150. Selanjutnya kita akan mencari titik potong pada kendala kedua. Kita ubah persamaannya menjadi 3X1 ditambah 4X2 sama dengan 360. Titik potong pada sumbu X1, kita misalkan X2 sama dengan 0, titik potong yang kita dapat yaitu 120,0. Dan titik potong pada sumbu X2, kita misalkan X1 sama dengan 0, titik potong yang kita dapat yaitu 0,90. Kemudian, titik potong yang kita dapatkan pada kendala pertama dan kedua, kita gambar ke dalam bentuk bidang kartesius. Dengan menggunakan uji titik sudut, dari gambar kita dapat lihat bahwa untuk titik pojok atau titik sudut terletak pada titik O 0,0, titik D 0,90 dan titik A 100,0. Selanjutnya kita akan cari satu lagi titik sudut pada perpotongan antara kedua persamaan tersebut, dan untuk mencari titik potongnya kita akan menggunakan metode substitusi. Dan setelah kita akan mencari menggunakan metode substitusi, titik sudut yang didapat pada perpotongan antara kedua persamaan tersebut yaitu untuk X1 sama dengan 80 dan X2 sama dengan 30 atau pada titik E yang ada pada gambar. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai optimum melalui titik-titik sudut yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Substitusi titik-titik sudut tersebut ke dalam fungsi tujuan Z sama dengan 500X1 tambah 350X2 dan yang mencapai nilai maksimum yaitu pada titik E 80,30. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 50.500.
Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan garis selidik. Untuk fungsi objektif, yaitu Z sama dengan 500x1 tambah 350x2. Kita ambil sembarang K, di mana K ini adalah anggota bilangan real, sehingga fungsi tujuan 500x1 tambah 350x2 sama dengan K. Kita misalkan K1 itu 5000, maka persamaan yang didapat yaitu 5000 sama dengan 500x1 ditambah 350x2. Kita kesederhanakan persamaan tersebut menjadi 500 sama dengan 50x1 ditambah 35x2. Dan misalkan K2 sama dengan 35.000, maka persamaannya menjadi 35.000 sama dengan 500x1 ditambah 350x2. Kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi 3500 sama dengan 50x1 ditambah 35x2. Kita misalkan K3 sama dengan 50.000, maka persamaannya adalah 50.000 sama dengan 500x1 ditambah 350x2. Kita sederhanakan menjadi 5.000 sama dengan 50x1 ditambah 35x2. Kemudian kita gambar K1, K2, dan K3 ke dalam bentuk bidang kartesius. Lalu garis K digeser ke arah yang menaikkan nilai K di dalam daerah penyelesaian atau menyinggung daerah penyelesaian sampai diperoleh nilai K yang maksimum, yaitu tercapai di titik E 80,30. Substitusi nilai 80,30 ke dalam fungsi tujuan, maka didapat untuk nilai maksimum dari fungsi tujuan yaitu 50.500. Jadi supaya komunitas jangga ingin memperoleh keuntungan maksimum dari masker jenis A dan masker jenis B, maka jumlah masker jenis A yang harus diproduksi sebanyak 80 buah dan 30 buah untuk masker jenis B dengan keuntungan sebesar Rp50.500 per hari. Selanjutnya kita akan membahas dengan menggunakan metode simplex. Jadi permasalahan tersebut kita bawa ke dalam bentuk matematikanya. Jadi bentuk matematikanya yaitu fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 500x1 ditambah 350x2 dengan fungsi kendala 30x1 tambah 20x2 kurang dari sama dengan 3000, 30x1 ditambah 40x2 kurang dari sama dengan 3600, untuk x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian bentuk matematika ini kita bawa lagi ke dalam bentuk kanonik, dan bentuk kanoniknya yaitu fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 500x1 ditambah 350x2 ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2. Lalu persamaan tersebut kita ubah menjadi Z kurang 500x1 kurang 350x2 tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. Dan fungsi kendala untuk kendala yang pertama 30x1 ditambah 20x2 ditambah S1 sama dengan 3000. Kendala yang kedua 30x1 ditambah 40x2 ditambah S2 sama dengan 3600. Untuk X1, X2, S1 dan S2 lebih dari sama dengan 0. Lalu bentuk kanonik dari fungsi tujuan dan fungsi kendala kita bawa ke dalam bentuk tabel. Pada kolom vektor basis menunjukkan variabel yang sedang menjadi basis, yaitu S1 dan S2. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa variabel non-basis X1 dan X2 yang tidak masuk pada kolom basis memiliki nilai sama dengan 0. Setelah kita membawa bentuk kanonik ke dalam bentuk tabel, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan menentukan variabel mana yang akan masuk sebagai variabel basis. Dan langkah yang kita lakukan yaitu pada baris Z kita pilih angka negatif yang paling kecil. Jadi sesuai tabel yang ada, ia akan masuk menjadi variabel basis yaitu pada kolom X1. Kemudian setelah kita menentukan mana yang akan masuk menjadi variabel basis, kita akan menentukan variabel mana yang akan keluar menjadi variabel non-basis. Cara yang dilakukan yaitu dengan menentukan rasio yang memiliki nilai
paling kecil yang positif. Jadi yang akan keluar menjadi variabel non-basis adalah S1. Selanjutnya kita akan menentukan mana yang akan menjadi baris pivot dan mana yang akan menjadi kolom pivot. Karena yang masuk menjadi variabel basis adalah X1 dan yang keluar menjadi variabel non-basis adalah S2, maka kolom pivotnya adalah kolom X1 dan baris pivotnya adalah baris S1 dan elementernya adalah 30. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan pivot baru. Kita akan mencari baris baru X1. Jadi baris baru X1 itu baris S1 dibagi dengan 30. Baris S1 itu ada 0, 30, 20, 1, 0, 3000. Kita bahagi dengan 30, 0 dibagi 30, 0. 30 dibagi 31, 20 dibagi 32 per 3, 1 dibagi 31 per 30, 0 dibagi 30, 0. 3000 dibagi 30 adalah 100. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan baru selain persamaan pivot, yaitu baris baru Z. Dengan cara itu baris lama Z dikurang min 500 dikali baris baru X1. Jadi baris Z ada 1 min 500 min 350 0 0 0 dan min 500 dikali baris baru X1 min 500 kali 0 0 min 500 kali 1 min 500 min 500 dikali 2 per 3 yaitu min 1000 per 3 min 500 dikali 1 per 30 min 500 per 30 min 500 dikali 0 0 min 500 dikali 100 min 50.000. Jadi kita kurangkan baris lama Z dikurang dengan min 500 dikali baris baru X1. Hasilnya 1 kurang 0 1 min 500 kurang min 500 0 min 350 dikurang min 1000 per 3 hasilnya min 50 per 3 0 dikurang min 500 per 30 hasilnya 500 per 30 0 dikurang 0 hasilnya 0 0 dikurang min 50.000 adalah 50.000. Berikutnya kita akan mencari baris baru S2. Baris baru S2 kita akan cari dengan cara baris S2 dikurang 30 dikali baris baru X1. Jadi baris baru S2 itu didapat dengan baris lama S2 kita kurangkan dengan 30 dikali baris baru X1. Jadi baris S2 ada 0, 30, 40, 0, 1, 3600 dan 30 kali baris baru X1 adalah 0, 30, 20, 1, 0, 3000. Jadi baris baru S2 hasilnya 0 dikurang 0, 0, 30 dikurang 30, 0, 40 dikurang 20, 20, 0 dikurang 1 hasilnya minus 1, 1 dikurang 0 hasilnya 1, 3600 dikurang 3000 hasilnya 600. Selanjutnya, baris baru X1, baris baru Z, dan baris baru S2 yang sudah kita cari nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk tabel atau kita bawa ke dalam bentuk tabel. Terlihat pada baris Z masih ada yang bernilai negatif yaitu pada kolom X2, maka kita perlu melakukan perbaikan untuk mencapai nilai optimal. Jadi yang akan masuk jadi vektor basis adalah X2 dan kita akan menentukan yang akan keluar basis dengan cara menentukan rasionya yang mempunyai nilai minimum. Karena yang mempunyai nilai minimum adalah S2, maka yang akan keluar menjadi variabel non-basis adalah S2. Selanjutnya kita akan menentukan kolom pivot dan baris pivot. Karena yang masuk menjadi basis adalah X2 dan yang keluar menjadi non-basis adalah S2, maka kolom pivot adalah X2
dan baris pivot adalah baris S2. Sehingga elemen terpivotnya adalah 20. Dan 20 ini kita akan ubah menjadi 1, dan untuk di atas 20 yaitu 2/3 dan min 50/3 kita akan ubah menjadi 0. Dan langkah yang pertama yaitu kita akan mengganti S2 pada kolom baris dengan X2. Caranya baris baru X2 itu baris S2 kita bahagi dengan 20. Karena baris S2 0, 0, 20, min 1, 1 dan 600 kita bahagi dengan 20. 0 dibagi 20 0, 0 dibagi 20 0, 20 dibagi 20 1, min 1 dibagi 20 itu min 1/20, 1 dibagi 20 1/20, dan 600 dibagi 20 adalah 30. Kemudian kita akan mencari baris baru Z dengan cara baris Z kita kurang dengan min 50/3 dikali baris baru X2. Jadi baris Z 1, 0, min 50/3, 500/30, 0, 50.000 kita dikurangkan dengan min 50 dikali baris baru X2. Hasilnya 0, 0, min 50/3, 50/60, min 50/60, min 500. Kita kurangkan baris Z dengan min 50/3 dikali baris baru X2, hasilnya 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 0, 0, min 50/3 dikurang min 50/3 0, 500/30 dikurang 50/60, hasilnya 95/6, 0 dikurang min 50/60, 50/60, 50.000 dikurang min 500, hasilnya 50.500. Selanjutnya baris baru X1 yaitu dengan baris X1 dikurang 2/3 kali baris baru X2. Jadi baris X1 itu 0, 1, 2/3, 1/30, 0, 100. Kita kurang dengan 2/3 kali baris baru X2, kita kurang 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 0, 1, 2/3 dikurang 2/3, 0, 1/30 dikurang min 2/60, hasilnya 2/30, atau kita perkecil menjadi 1/15, 0 dikurang 2/60, min 2/60, dan 100 dikurang 20 hasilnya 80. Kemudian baris baru X2, baris baru Z, dan baris baru X1 kita bawa ke dalam bentuk tabel. Dan karena pada tabel pada baris Z sudah tidak ada lagi negatif, maka tabel tersebut sudah mencapai nilai optimal. Jadi nilai yang kita dapatkan yaitu X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 30, dan Z sama dengan 50.500. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 30, dan Z sama dengan 50.500. Artinya untuk memperoleh keuntungan maksimal sebesar 50.500 per hari, maka komunitas tersebut sebaiknya memproduksi masker jenis A sebanyak 80 buah dan masker jenis B sebanyak 30 buah. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.